Silinder yang ada di ujung kabel itu nempel terus di sana, kayak nggak ada gunanya gitu. Sebenarnya ini adalah ferrite bead yang membantu kabel listrik mengurangi gangguan elektromagnetik atau EMI. Kabel listrik bisa dibilang bertindak sebagai antena yang memancarkan EMI. Ada alasannya kenapa roda yang berputar di dalam microwave berbentuk lingkaran. Benda bundar akan menyebarkan panas dengan merata, nggak seperti benda persegi. Kalau kamu taruh wadah persegi di dalam oven, energi akan terpusat di sudut-sudutnya, bukan menyebar rata seperti pada wadah yang bundar. Pengukur suhu pada toaster biasanya dipakai untuk menentukan serenyah apa roti panggangmu. Tapi kegunaan lain pengukur suhu yang lebih spesifik adalah untuk jenis roti yang berbeda. Roti putih dan manis jauh lebih cepat menjadi panas dibanding roti coklat dan gandum hitam. Makin lama rotinya, makin banyak waktu yang dibutuhkan toaster untuk menghasilkan roti coklat keemasan yang kamu inginkan. Kebanyakan pintu oven bisa tetap dibuka sedikit saat kamu memanaskan makanan di dalamnya. Mungkin kamu mengira tujuannya untuk mendinginkan oven setelah pemakaian. Tujuan sebenarnya adalah untuk fokus mematangkan bagian atas masakan dan memastikan lapisannya bergerak. Mengendalikan penumpukan panas dan uap dengan melepaskannya lewat pintu yang agak terbuka, memberimu hasil yang diinginkan tanpa membuat seluruh makanan jadi renyah. Mungkin kamu pernah lihat mesin cuci piringmu punya area khusus untuk jenis alat dan perabot makan yang berbeda? Tapi semua perabot makan harus menghadap ke tengah dan gak ke satu arah aja. Jenis makanan yang ditaruh di piring juga menentukan di mana piring itu harus ditaruh di rak. Karena bagian tengah mesin memperoleh semprotan air paling kuat, noda karbohidrat dari tomat dan kentang harus ditaruh di sana. Deterjen lebih fokus ke bagian luar saat pencucian, dengan kucuran menyerupai air terjun. Karena itu, piring bernoda bekas protein seperti noda telur misalnya harus ditumpuk di sana. Kipas langit-langit mendorong udara dingin turun di hari yang panas, tapi kipas angin juga bisa sama efektifnya di musim dingin jika kamu jentikan saklar di bagian samping atau kamu pakai katrolnya. Jadi kalau mau menghemat biaya pemanas dan mau cepat menghangatkan ruangan di hari yang dingin, nyalakan kipasmu. Kipas akan mengangkat dan mengedarkan udara hangat hingga lebih efektif menghangatkan ruangan. Kamu masih memakai catatan tempel alih-alih aplikasi keren yang ada di gadgetmu? Aku juga gitu. Terlepas dari untuk apa kamu memakainya, kertas ini seringkali menggulung ke atas. Itu karena kamu melepasnya dari bawah ke atas dan cara ini membuat kertas menggulung. Melepas kertas ke samping akan memastikan kertas tetap rata, siap ngingetin kamu akan tugas harianmu. Apa kamu tahu kalau alat pembuka kaleng baru ada 50 tahun setelah kaleng pengawet muncul? Jadi gimana dong cara orang-orang dulu membuka kaleng? Ada beberapa cara alternatif untuk berjaga-jaga kalau kamu lupa naruh pembuka kalengmu. Yang kamu butuhkan cuma sendok logam. Taruh kaleng di atas meja, pegang erat-erat, dan genggam kepala sendok dengan kuat. Tekan dan gosok dengan kuat di satu titik di tepi atas kaleng. Emang butuh waktu, tapi kalau digosok terus, titik itu akan berlubang. Begitu lubang itu cukup lebar bagi ujung sendok, cungkil tutup kaleng ke atas, dan cungkil terus di sepanjang tepi, sampai akhirnya kamu bisa menikmati makanan yang kamu peroleh dengan susah payah itu. Kebanyakan toilet mengandalkan tekanan air dan gravitasi, jadi mati listrik nggak akan berpengaruh. Tapi kalau toiletmu memang butuh listrik agar berfungsi, kamu pasti khawatir listrik mati pas kamu memakainya. Untungnya, listrik cuma dipakai untuk mengisi air ke toilet, bukan untuk menyiramnya. Karena mekanisme penyiram masih bekerja, buka tangki toilet dan tuang air ke dalamnya. Dan kamu bebas menyiram apa saja yang perlu. Saluran air di kamar mandi lama-kelamaan bisa tersumbat loh. Ini nggak bisa dihindari. Rambut kita rontok 50-100 helai sehari dan banyak di antaranya akan mengendap di drainase kamar mandi kita. Rambut cuma mengawali sumbatan dan ini menyebabkan timbunan berbagai sampah lain. Coba gunakan penyedot debu dan masukkan ujung nozzle-nya ke dalam lubang drainase untuk mengatasi sumbatan itu.
Taruh lap basah di sekeliling nozzle agar udara nggak keluar, penyedot akan jauh lebih mudah menyedot sumbatan. Kamu jadi nggak perlu ngeluarin biaya tambahan untuk tukang ledeng karena mereka sendiri juga memakai teknik ini. Agar lilinmu lebih tahan lama, potong sumbunya berulang kali dan simpan sejauh mungkin dari air dan kelembapan. Ini akan menjamin lilinmu tetap kuat dan stabil dan terus terbakar lebih lambat dalam waktu yang lebih lama. Ruang kosong antar panel di pintu oven ada karena suatu alasan. Kamu bisa menyelipkan sikat ke sana untuk membersihkan kaca pintu oven. Ruang ini mudah dijangkau melalui bagian bawah pintu. Buka rak bagian bawah, lalu dorong sikat melalui lubangnya. Ketika kamu memarkir di garasi, mungkin ada kesulitan untuk menentukan kamu harus sedekat apa. Nggak semua mobil dilengkapi sensor yang bisa memastikan kamu tetap dalam jarak aman sebelum bumpermu membentur dinding. Memasang sebuah tali dengan bola tenis dari plafon pada jarak yang pas akan membantu kamu mengetahui jarak parkir terbaik dari dinding. WD-40 bisa digunakan untuk melumasi gembok. Kita semua tahu bahan ini harus ada di setiap rumah. Tapi kalau kamu nggak punya, alternatif lainnya adalah goreskan inti pensil di sepanjang tepi kunci, lalu masukkan ke dalam lubangnya. Terus lakukan ini sampai lubang kunci cukup terlumasi dan berfungsi dengan lancar. Tang cenderung akan rusak kalau kamu pakai untuk memperbaiki keran dan kepala shower yang juga sulit digenggam dengan tang. Ambil sedikit ujung selang kebun dan pasang ke celah tang, cengkeramannya akan jadi lebih kuat, serta bisa mencegah keausan. Kamu bisa memanfaatkan karet yang terbuang untuk berbagai benda di rumah. Saat kamu bosan mengencangkan dan melonggarkan baut dengan obeng, coba pakai gelang karet. Pasangkan di pegangan baut, maka traksi pada obeng akan jauh lebih besar. Memindahkan balok-balok beton gak aman bagi punggung bawahmu. Sekalipun dengan kereta sorong, pekerjaan ini bisa berisiko. 3 pipa sederhana bisa membawa perubahan besar berapapun ukuran baloknya. Coba angkat ujung balok ke atas pipa dengan tongkat pencungkil, lalu dorong dan putar sambil perlahan-lahan mengarahkan ketiga pipa ke lokasi yang diinginkan. Pastikan kamu nggak melakukan ini di permukaan yang nggak rata ya. Pukulan pertama pada paku bisa sukses besar atau justru bikin jempolmu nyut-nyutan. Bentuk jepit rambut pas banget untuk menahan agar paku tetap di tempat. Jadi tanganmu terbebas dari bahaya dan kamu bisa memukul paku tanpa takut. Pakai krayon sebagai ganti ballpoint atau pensil ketika bekerja dengan gergaji basah agar penandanya nggak hilang. Goresan krayon juga lebih jelas kelihatan di air keruh. Mengecek drainase di atap dan menentukan kapan drainase harus dibersihkan bisa makan waktu. Pasang sebuah cermin dengan lakban di ujung sapu panjang dan periksa apa saluran sudah perlu dibersihkan. Untuk lebih membantumu menjaga keseimbangan, pasang sepasang sepatu olahraga tua di ujung tangga. Tapak sepatu dan cengkeramannya memastikan tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Dempul cair biasanya dikemas dalam tabung-tabung besar, jadi kamu nggak bisa memakainya sampai habis. Ambil tutup botol bekas dan lubangi dengan bor untuk dijadikan tutup yang pas yang melindungi dempul cair itu. Nah, dempulnya siap dipakai lagi tanpa sumbatan.